Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina kullihim abina wa ummina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya membahas tentang pengertian dan juga penjelasan daripada kalim. Ringkasnya sekedar mengulang pertemuan yang lalu bahwa kalau kalimah itu memiliki 3 syarat. 1 harus lafadz, 2 harus mufid, yang ketiga harus mufrad. Beda dengan kalam, bahwa kalam harus memiliki 3 syarat juga, bedanya di poin ketiga. Kalam harus lafadz, harus mufid, yang ketiga harus musnad. Kalau kalam itu harus musnad, kalau kalimah harus mufrad. Maka di bagian ketiga kalam dengan kalim berbeda. Kalam dengan kalimah berbeda. Itu penjelasan dari nazam kalamuna lafdzun mufidun musnadu wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Sekarang pindah pada nadom lismin wa fi'lin thumma harfin tangqasim wa hadhihi thalathuha. Itu harusnya thalathuha, bukan salah satu. Wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Wal qawlu lafdzun qad afada mutlaqan kakum waqat wa inna zaidanir taqon. Ini nadomnya. Saya maknani nazam pertama. Lismin maring kalimah isim wa fi'lin lan kalimah fi'il. Thumma harfin nuli kalimah huruf tangkosim dadi terbagi opo kalimah. Saya ulang pelan-pelan. Lismin maring kalimah isim wa fi'lin lan kalimah fi'il. Thumma harfin nuli kalimah huruf tangkosim dadi terbagi apa kilmah. Wahadihi utawi iki ismin fi'lin harfin ngono. Jadi maknanya hadihi panjang. Wahadihi utawi iki ismin fi'lin harfin salatuha yo telu-telune hadihi iya hadihi iku al kalim kang aran kalim. Saya ulang sekali lagi. Lismin maring kalimah isim wa fi'lin lan kalimah fi'il. Thumma harfin nuli kalimah huruf tangkosim dadi terbagi apa kalimah. Wahadi utawi iki ismin fi'lin harfin salatuha yo telu-telune hadihi
iku al hiya hadhihi iku al kalimu kang aran kalim. Itu maknanya. Saya terjemah nadom yang kedua, mulai lafat lismin sampai lafat hiya al kalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah terbagi menjadi 3, yaitu kalimah isim, koma fiil, dan kalimah huruf. Sedangkan gabungan dari 3 kalimah ini dinamakan dengan istilah kalim. Sekali lagi, kalimah terbagi menjadi 3, yaitu kalimah isim, fiil, dan kalimah huruf. Sedangkan gabungan dari 3 kalimah ini dinamakan dengan istilah kalim. Ini yang dibahas nazom yang pertama saja ini ya. Untuk nazom selanjutnya kita bahas besok. Nazom ini yang menggunakan bahasa lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasim wa hadhihi talathuha hiyal kalim, itu menjelaskan pembagian daripada kalimah. Karena yang dibahas di nazom pertama itu adalah kalam, terus kemudian kalimah, maka di nazom berikutnya di sini menjelaskan ada berapa pembagian kalimah dan kalimah itu apa saja. Hingga di sini saya tuliskan pembagian kalimah dalam ilmu nahwu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kalimah isim. Yang pertama yaitu kalimah isim. Sesuai dengan nazom menggunakan bahasa kata lismin, bahwa kalimah yang pertama dibagi, bagian pertama dari kalimah yaitu kalimah isim. Apa kalimah isim? Di sini saya memberikan 2 alternatif pengertian agar mudah difahami. Kalimah isim ialah kalimah yang menunjukkan makna mandiri dan dalam pembentukannya tidak disertai zaman atau keterangan waktu. Itu pengertian yang pertama. Sama saja nanti sebenarnya kandungannya. Terus kemudian saya tambahkan 1 pengertian lagi. Agar mudah difahami, seorang ulama mendefinisikan kalimah isim dengan istilah setiap kalimah yang menunjukkan makna manusia. Ada lafaz kok menunjukkan makna manusia, maka ini kalimah isim. Koma hewan, koma tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau menunjukkan makna apapun tanpa keterangan waktu. Nah itu. Jadi kalau saya untuk sampean yang paling mudah difahami, kalimah isim itu pokok setiap ada kalimah, 1 bisa menunjukkan makna manusia, 2 makna hewan, ini hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau menunjukkan makna apapun tanpa disertai keterangan waktu. Itu namanya kalimah isim. 1 contoh. Ini saya melanjutkan daripada definisi yang kedua. 1 contoh misalkan ada lafaz rajulun. Nah, rajulun ini isim, kenapa? Karena secara makna rajulun itu adalah orang laki-laki. Dan orang laki-laki termasuk kategori manusia, maka rajulun adalah kalimah isim. Yang kedua lafaz asadun. B, asadun bermakna macan. Asadun bermakna macan, terus kemudian kategorinya adalah kategori hewan, maka asadun kalimah isim. Nah, ini kategori yang kedua sesuai dengan ini. Nah, terus kemudian yang ketiga zahrotun. Zahrotun bermakna bunga, maka termasuk kategori apa ini?
tumbuhan, bukan bunga. Zahrotun bermakna bunga, kategori tumbuhan. Kemudian yang keempat lafadz hajarun. Hajarun bermakna batu dan termasuk kategori benda mati, maka hajarun adalah kalimah isim. Yang keempat kategori tempat. Ada lafadz misalkan Makkata, maknanya Mekah, nama satu kota. Dan lafadz Makkah ini termasuk kategori tempat, maka Makkah adalah kalimah isim. Poin F, lafadz yaumun maknanya hari. Hari termasuk kategori waktu, maka lafadz yaumun adalah kalimah isim. Poin G, lafadz nadhif. Nadhif itu maknanya bersih. Bersih itu termasuk kategori sifat, maka lafadz nadhif adalah kalimah isim. Dan yang terakhir lafadz istiqlalun. Apa makna istiqlalun? Istiqlalun maknanya merdeka. Lah maknanya lafadz istiqlal yang maknanya merdeka ini termasuk kategori makna yang tidak disertai zaman. Itu ruang lingkup isim yang paling enak sampean menggunakan definisi yang nomor 2, alternatif definisi yang nomor 2. Nah, untuk biar enak memahaminya. Terus kemudian yang kedua kalimah fi'il, cocok dengan nanti menggunakan bahasa lismin wa fi'lin. Kalimah fi'il ialah kalimah yang menunjukkan makna mandiri dengan disertai zaman atau waktu. Saya tambah satu pengertian dari pendapat salah satu ulama yang lain menggunakan bahasa bahwa kalimah fi'il, di sini saya tuliskan seorang ulama mendefinisikan kalimah fi'il dengan istilah setiap kalimah yang menunjukkan makna kejadian tertentu di waktu yang tertentu pula. Nah, di waktu yang tertentu pula. Pokoknya ada kalimat yang di situ kalimat tersebut menunjukkan arti kejadian dan disertai dengan waktu yang jelas, maka namanya adalah kalimah fi'il. Hingga di bagian contoh saya tuliskan ada lafadz kataba. Maknanya apa? Telah menulis. Ada kejadian apa? Menulis. Waktunya kapan? Telah. Maka ini ada satu lafadz yang menunjukkan makna kejadian menulis yang terjadi di waktu tertentu, yaitu telah. Telah berarti lampau. Itu kataba, lafadz kataba adalah kalimah fi'il. Alasannya kenapa? Karena yadullu alal hudus, menunjukkan satu kejadian. Terjadi kapan? Fi zamanin madi, di waktu yang telah lalu. Maka namanya adalah kalimah fi'il. Yang kedua, contoh lafadz yasri. Yasri bermakna sedang berjalan. Maka yasri dikategorikan kalimah fi'il. Kenapa? Karena yasri yadullu alal hudus, menunjukkan satu kejadian. Kejadiannya apa? Berjalan. Kapan? Sedang berlangsung. Itu namanya menunjukkan kejadian di zaman al-maksus, di dalam waktu yang tertentu. Poin C, lafadz uktub. Uktub bermakna menulislah, arti perintah. Kejadiannya apa? Menulis. Kapan? Fi zaman mustaqbal. Orang merintah, maka implementasi atau praktek mengerjakan hal yang diperintah itu pasti di zaman yang akan datang. Menulislah. Maka menulisnya setelah perintah. Ini namanya zaman mustaqbal. Kejadiannya menulis terjadi di zaman yang akan datang, di waktu yang akan datang. Maka disimpulkan setiap kalimah yang menunjukkan arti hudus atau kejadian, terus kemudian arti waktunya itu jelas, bisa lampau, bisa sedang terjadi, bisa juga waktu akan datang. Ini maka namanya kalimah ini namanya kalimah fi'il. Yang ketiga terakhir dalam nadhum menggunakan bahasa lismin wa fi'lin tsumma harfin. Maka lengkap bahwa kalimat terbagi menjadi 3. Yang terakhir adalah kalimah huruf.
Kalimah huruf itu dijelaskan di dalam kitab Qawaidul Lughah. Ini saya ambil pengertiannya di dalam kitab Qawaidul Lughah. Setiap kalimah yang tidak bisa menunjukkan suatu pengertian kecuali bersama dengan kalimah lain. Jadi kalau kalimah ini berdiri sendiri ya wis maknanya ya segitu. Misalkan yang pertama fi ya di dalam, maka tidak menunjukkan arti pengertian apapun. Dia akan menunjukkan satu pengertian kalau sudah gabung dengan kalimah lain. Contoh fil baiti, maknanya di dalam rumah. Lah baru menunjukkan arti pengertian. B, lam dalam nahwu, li dalam Arab itu maknanya untuk, bisa juga bermakna milik. Kalau li saja maka tidak menunjukkan arti apapun. Terus kemudian dia baru akan menunjukkan pengertian kalau gabung dengan kalimat lain. Contoh li Zaidin, untuk Zaid. Yang terakhir contohnya C, lafadz la yang bermakna tidak. La kalau la saja tanpa gandengan apapun ya maknanya nggak bisa dipahami. Beda lagi misalkan la atribu, maknanya saya tidak memukul, maka barulah menunjukkan pengertian setelah digabung dengan kalimah lain yaitu lafadz atribu, hingga cocok dengan pengertian bahwa kullu kalimatin la yadullu ala ma'nan illa ma'al lafdin akhar, itu kalimah huruf. Setiap kalimah yang tidak bisa menunjukkan makna apapun kecuali setelah digabung dengan kalimah lain, itulah kalimah huruf. Lah, yang terakhir wa hadhihi talatuha yal kalimah. Saya tuliskan dari pengertian di atas sebagaimana kandungan nadhom, bahwa gabungan dari 3 kalimah ini, kalau ada 3 kalimah di atas dicampur jadi satu, isim, fi'il, dan huruf, maka dinamakan dengan kalimah talatuha yal. Contoh in qama zaidun yang bermakna jika Zaid berdiri. In itu kalimah huruf, maknanya jika. Qama kalimah fi'il, maknanya telah berdiri. Zaidun kalimah isim, maknanya Zaid nama orang. Ini gabungan dari 3 kalimah ini namanya adalah kalim, sesuai dengan nadhom yang ngomong wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Itu yang terakhir. Sengaja kemarin tidak saya kasih tugasnya ya sekarang ya. Ya nanti sampean catatan yang kemarin dengan catatan yang lalu digabung jadi satu, difoto. Ya yang penting itu adalah belajarnya. Tugas dan juga absensi itu wasilah untuk sampean memastikan bahwa sampean benar-benar belajar. Ya yang terpenting ya belajarnya itu ya. Jadi dicatat saja, terus diikuti semua pelajaran apapun, diikuti semua. Situ dulu, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.